Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menuliskan ringkasan bacaan secara benar. 2. Siswa mampu menggambarkan peta dengan warna yang berbeda untuk ketampakan-ketampakan alam. 3. Siswa mampu membuat clipping yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. 4. Siswa mampu menentukan nama-nama tempat sesuai dengan arah mata angin. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Pikiran utama pada paragraf pertama yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Informasi penting pada paragraf pertama, negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Pikiran utama pada paragraf kedua, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi penting pada paragraf kedua, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Pikiran utama pada paragraf ketiga yaitu keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Informasi penting pada paragraf ketiga, Indonesia memiliki dua musim yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim hujan. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Ringkasan berdasarkan bacaan di atas yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Perhatikanlah nama berbagai kenampakan alam yang ada seperti nama gunung, selat, atau laut yang berada di wilayah tersebut.
Dengan menggunakan warna yang berbeda, seperti pada peta asli, kamu dapat membedakan tingkat ketinggian daratan dan kedalaman lautan. Dari data tersebut, kamu dapat mengetahui daerah mana yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Bagaimana dengan daerah yang berada dekat laut? Gunakan gambar peta yang telah diwarnai untuk menunjukkan dan menjelaskan informasi tentang kemungkinan kegiatan penduduk di daerah yang memiliki perbedaan kenampakan alam. Lalu tuliskan kesimpulanmu pada tempat yang telah disediakan. Daerah pantai dalam peta diberi warna hijau muda. Di wilayah pesisir atau pantai ini umumnya dijumpai kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kelautan. Sebagai contoh, 1. Penangkapan ikan di laut, 2. Pembudidayaan ikan air payau, 3. Usaha tambak udang, dan 4. Pusat-pusat pelelangan ikan dan sebagainya. Dataran rendah atau dalam peta berwarna hijau tua memiliki kontur landai atau relatif datar. Berbagai kegiatan manusia yang banyak dikembangkan di daerah dataran rendah antara lain 1. Kegiatan pertanian atau perkebunan tanaman dataran rendah, 2. Kawasan industri atau menengah dan besar, 3. Pusat-pusat perdagangan, 4. Pusat-pusat pemerintahan dan kebudayaan, dan 5. Pusat-pusat permukiman. Wilayah dataran tinggi atau pegunungan dalam peta berwarna kuning atau coklat memiliki udara lebih sejuk. Kegiatan yang mungkin dijumpai di wilayah ini antara lain budidaya pertanian atau perkebunan tanaman dataran tinggi, 2. Kegiatan wisata gunung atau agrowisata, dan 3. Kegiatan kehutanan hutan produksi. Kesimpulan, aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Indonesia memiliki bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang ada di daratan berbeda-beda. Ada yang disebut dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Simaklah dengan seksama bacaan berikut ini. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa atau STOVIA bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa STOVIA bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya Organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. 2. Bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya Organisasi Budi Utomo? Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. 3. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Zaman dulu, persatuan dan kesatuan terancam oleh sifat kedaerahan dan politik adu domba penjajah Belanda. Pada saat ini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Pada zaman dulu, Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada masa sekarang, para pemimpin nasional berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan. Membuat clipping. Terdapat banyak cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar ini. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam persatuan bangsa. Di dalam kehidupan sehari-hari dari dulu hingga kini, terekam banyak peristiwa yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan bangsa. Bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah sebuah clipping yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Gunakan surat kabar dan majalah untuk membantumu menyelesaikan kegiatan ini. Bagilah kelompokmu menjadi 2. Satu kelompok bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa sejarah pada masa setelah kemerdekaan, terutama tentang usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia, baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Kelompok kedua bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa terkini yang menunjukkan usaha untuk mempersatukan bangsa terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Pada setiap kelompok, kumpulkan paling sedikit 3 peristiwa dan informasi tentang peristiwa tersebut. Lakukanlah diskusi di dalam kelompokmu untuk menjelaskan penemuanmu. Pada akhir kegiatan, buatlah kesimpulan untuk mencatat peristiwa dan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kemaslah clippingmu dengan rapi dan menarik. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim karena bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang memiliki atas pulau-pulau. Informasi yang dapat diperoleh dari sebuah peta geografis yaitu 1. Luas suatu wilayah dilengkapi dengan nama wilayahnya. 2. Batas administrasi suatu wilayah. 3. Kenampakan alam atau kondisi alam suatu wilayah. 4. Persebaran sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Dan 5. Persebaran kegiatan ekonomi atau budaya. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan bangsa dan negara di Indonesia yaitu 1. Kita tidak dapat dengan mudah dihasut oleh pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang ingin menumbuhkan rasa benci atas perbedaan yang kita miliki. 2. Kita semakin menghargai dan menghormati sesama kita dimanapun kita berada. 3.
kita mampu maju dan berdiri teguh sebagai suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global baik dari segi ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, sosial, dan lain-lain. 4. Kita mampu menangkal aksi terorisme karena aksi kriminal semacam ini hanya dapat berhasil jika kita tidak tumbuh dalam persatuan dan kesatuan dengan seluruh rakyat Indonesia. Contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri yaitu 1. Narkoba, ancaman bidang politik, pemberontakan, persoalan daerah, isu SARA, makar atau penggulingan pemerintah, kesenjangan ekonomi masyarakat, masalah KKN. Usaha yang perlu kita lakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri yaitu dengan menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa persatuan dan kesatuan penting bagi suatu negara agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghancurkan negara Indonesia. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.